lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Dengan teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas. Batu menangis. Di suatu desa, tinggallah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Darmi adalah seorang perempuan yang sangat cantik dan suka bersolek. Suatu hari, Darmi memandangi dirinya melalui cermin kecil di tangannya. I'm so beautiful. It's more reasonable for me to stay in a foreign computing rather than decorate shop like this. Darmi melihat ke sekeliling kamarnya, hanya terdapat matras tipis yang sudah usang sebagai tempat ia tidur. Tidak ada meja rias, bahkan kamar mandi di dalam kamar. Darmi mengeluh dalam hati. Darmi bukan berasal dari keluarga kaya. Ibunya hanya seorang pekerja serabutan yang kadang mengumpulkan kayu, mencuci pakaian orang lain, hingga menggarap sawah tetangga. Apapun sang ibu lakukan untuk mendapatkan uang. Namun, Darmi adalah anak yang manja. Ia tidak sedikit pun kasihan terhadap ibunya yang bekerja keras sepanjang hari. Darmi bahkan memaksa ibunya untuk memberikan uang jika ia ingin membeli sesuatu. Mom, give me some money. Soon there will be a party in the next village. I have to go buy wearing new clothes. What clothes I all worn? Darmi, you just bought new clothes yesterday. Just wear it. What? Who said on Wednesday? It's a shame to wear that again. What they're gonna say? Come on, let's give me money now. Alright, we will buy it after mom get some extra money, okay? Ibu Darmi sangat menyayangi anak perempuannya. Semakin hari, ibu Darmi semakin menua dan Darmi pun tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik. Layaknya remaja pada umumnya, Darmi sering membuang-buang uang untuk membeli baju baru, perlengkapan kecantikan yang mahal, dan pergi ke pesta bersama teman-temannya. Suatu hari, Darmi meminta ibunya untuk membelikan bedak. Akan tetapi, ibunya tidak mengetahui jenis bedak yang ia inginkan. Mom, buy me some powder. You'd better come along with me to market, so you can't just eat by yourself. Ow! I'm embarrassed to walk with you, Mom. What are people gonna say? Darmi, a lovely girl, walk with an ugly grandmother. Okay, fine. I can walk behind you. Okay, while walking, you should not walk beside me and should not talk to me. Alright. Beberapa hari kemudian, Darmi dan ibunya pergi ke pasar untuk membeli bedak. Sangat aneh, Darmi terlihat sangat cantik dengan pakaiannya yang terlihat mahal, sedangkan ibunya berjalan di belakang dengan mengenakan pakaian yang lusuh. Di perjalanan, Darmi bertemu dengan beberapa orang yang terkesima dengan kecantikan yang dimiliki oleh Darmi. Hingga para pemuda pun tertarik dan mengajaknya berkenalan. Hi, pretty. What is your name? My name is Darmi. Wow,
Nice name for a Rofi girl. I am Ulim, and this is Asep. Oh, hi. Nice to meet you. By the way, where are you going? Oh, I'm going to the market. Oh, who is the grandmother behind you? Your mother, right? Oh no, she's not. How could my mother look that bad? She's just a servant. Betapa hancurnya hati sang ibu mendengar anaknya tidak mau mengakui dirinya sebagai ibunya sendiri. Akan tetapi, Ibu Darmi memilih menahan rasa sedih di hatinya itu. I see. There's no way a beautiful girl like you have a shady mother like her. Okay, I need to go. Bye. Hal seperti ini tidak terjadi hanya sekali. Setiap kali Darmi ditanya mengenai wanita yang berdiri di belakangnya, ia selalu menjawab bahwa wanita tersebut adalah pembantunya. Semakin lama, hati sang ibu semakin sakit, hingga akhirnya Ibu Darmi tidak dapat menahan kesedihannya lagi. Darmi, how soon you recognize me as mother and person who born you? Huh? I didn't ask to be born by a mother like you. I don't deserve to be child of yours. Look at your face, ugly, wrinkled, and worn out. You're more worthy to be a servant than mother. Setelah mengungkapkan kata-kata kasar kepada ibunya, Darmi melanjutkan langkah kakinya. Air mengalir begitu saja dari mata sang ibu. Sambil menangis, Ibu Darmi bersimpuh ke tanah, mengangkat kedua tangannya, dan berdoa kepada Tuhan. Oh my God, I can't stand the sadness in my heart anymore. Please punish my child, rebellious child, that will be punished justly. Darmi yang sudah berjalan agak jauh dari sang ibu, menoleh ke belakang. Ia memarahi ibunya dari kejauhan dengan suara yang keras. What did you do? Don't embarrass me. Get up. Tiba-tiba, langit menjadi mendung disertai petir yang menggelegar. Ibu Darmi tetap menengadahkan tangannya, sedangkan Darmi mulai ketakutan. Ia hendak berlari menghampiri sang ibu, akan tetapi kakinya terasa berat. Ia semakin ketakutan dan memohon kepada ibunya sambil menangis. Please, I'm sorry if I hurt you. Mom, sorry, please forgive me. Mom, help me. Ibu Darmi tidak kuat melihat anaknya berubah menjadi batu, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Nasi sudah menjadi bubur. Kutukan yang datang tidak dapat dibatalkan. Ibu Darmi berjalan ke arah Darmi yang masih menangis, kemudian memeluk anaknya hingga suara sang anak hilang dan berubah sepenuhnya menjadi batu.